Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Designing and Managing Service. Saya sebagai moderator Muhammad Iksan dan teman-teman saya Fona, Zola, Audi, Marlina. Saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Designing and Managing Service dengan anggota kelompok Zola Juni Elda, Marlina, saya sendiri, Fona Altisari, Muhammad Ihsan, dan Audi Argadinta Sastri. Langsung saja ke topik materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian Designing and Managing Service. Designing atau merancang adalah sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru, sedangkan managing atau mengelola adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Service atau jasa adalah tindakan atau kinerja di mana satu pihak dapat menawarkan sesuatu yang tidak berwujud dan tidak memindahkan kepemilikan atas apapun. 5 kategori bauran jasa, yaitu pure tangible good, yang kedua tangible good with accompanying service, yang ketiga hybrid, yang keempat minor service with accompanying minor good and service, dan yang kelima pure service. Pure tangible good atau barang berwujud murni. Penawaran ini terdiri dari barang-barang yang berwujud seperti sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua, tangible good with accompanying service atau barang berwujud disertai jasa. Penawaran ini terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih secara teknologis produk, maka akan semakin besar kebutuhan untuk jasa pendukungnya, contohnya mobil atau komputer. Yang ketiga, hybrid atau campuran. Penawaran ini terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama profesinya, misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan atau layanan. Yang keempat, minor service with accompanying minor good and service, disebut juga sebagai jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung, contohnya penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan. Perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal atau pesawat terbang untuk merealisasikannya, tetapi produk utamanya adalah jasa. Yang kelima, pure service atau jasa murni. Penawaran ini murni terdiri dari jasa, contohnya penitipan bayi atau balita, psikoterapi, tempat les biola. Untuk pembaca makalah selanjutnya saya serahkan ke Ibu Zola untuk melanjutkan. Kepada Ibu Zola kami persilahkan. Dalam merancang dan mengelola layanan atau jasa yang harus kita perhatikan sebagai pemilik bisnis atau perusahaan, yaitu pendekatan 4P. Pendekatan 4P yang dimaksud di sini, yang pertama, produk. Pemilik perusahaan harus memperhatikan barang dan jasa yang ditawarkan kepada pasar sasaran, yang meliputi ragam kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan. Yang kedua, harga atau price. Maksudnya di sini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk, yang meliputi
daftar harga, diskon potongan harga, periode pembayaran, dan persyaratan kredit. Yang ketiga, tempat atau place. Perusahaan harus menentukan lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, promosi, promotion. Berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat, produk, dan membujuk pelanggan membelinya, yang meliputi iklan dan promosi penjualan. Mengatasi tantangan jasa ada 4 poin. Poin pertama, tidak berwujud atau intangibility. Maksudnya di sini, pemasar jasa harus dapat mentransformasikan ini ke dalam manfaat konkret dan pengalaman yang terdefinisi dengan baik. Poin kedua, inseparability, tidak terpisahkan. Maksudnya di sini, penyedia jasa harus dapat belajar untuk bekerja dalam tim atau kelompok yang lebih besar, dan penyedia jasa harus dapat belajar untuk bekerja lebih cepat. Poin ketiga, variability, maksudnya bervariasi. Penyedia jasa dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan kendali kualitas. Langkah-langkah di sini maksudnya yang pertama, berinvestasi dalam prosedur ketenagakerjaan dan pelatihan yang baik, seperti merekrut karyawan yang tepat dan memberikan pelatihan yang bagus. Yang kedua, menstandarisasikan proses kinerja jasa di seluruh organisasi, yaitu dapat memetakan seluruh proses jasa. Yang ketiga, mengamati kepuasan pelanggan seperti menerapkan sistem saran dan keluhan. Poin keempat, perishability atau tidak tahan lama atau dapat musnah. Penyedia jasa dapat mengambil beberapa strategis di bawah ini untuk menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara permintaan dan penawaran pada bisnis jasa. Baiklah, selanjutnya 3 types of marketing in service industry. Yang pertama, external marketing. Menggambarkan pekerjaan, persiapan, penetapan harga, dan promosi normal sebuah jasa kepada pelanggan. Yang kedua, internal marketing. Menggambarkan pelatihan dan permotivasian karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga, interaktif marketing. Menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien. Karena klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknis. Misalnya, apakah perbedaan tersebut berhasil? Tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya. Misalnya, apakah dokter beda tersebut menunjukkan perhatian dan membangkitkan keyakinan? Selanjutnya, service differentiation atau diferensiasi jasa. Pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya membedakan jasa mereka. Diregulasi beberapa industri jasa komunikasi, transportasi, energi, perbankan mengakibatkan persaingan harga yang hebat. Keberhasilan perusahaan penerbangan yang berharga murah lebih menunjukkan bahwa penumpang lebih memperhatikan biaya daripada pelayanan. Dalam alternatif, persaingan harga jasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, offer atau tawaran. Tawaran dapat meliputi tawaran yang inovatif. Apa yang diharapkan pelanggan yang disebut paket jasa primer. Dalam paket ini, penyediaan dapat menambahkan ciri-ciri jasa sekunder. Dalam industri penerbangan, beberapa perusahaan telah memperkenalkan ciri-ciri sekunder seperti film, barang untuk dijual, dan program hadiah bagi pelanggan yang sering terbang menggunakan jasa mereka. Yang kedua, delivery atau penyerahan atau pengiriman. Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya merancang sistem penyerahan yang lebih cepat dan lebih baik.
Ada 3 tingkatan diferensiasi. A. Kehandalan. Beberapa pemasok lebih dapat diandalkan dalam penyerahan jasa tepat waktu, kelengkapan pesanan, dan lamanya siklus pesanan. B. Kecekatan. Beberapa pemasok tampil lebih baik dalam menangani keadaan darurat, menarik kembali produk, dan menjawab pertanyaan. Inovatif. Beberapa pemasok menciptakan sistem informasi yang lebih baik. Yang ketiga, image atau citra. Perusahaan jasa dapat juga melakukan diferensiasi melalui simbol dan merek. Contohnya, Harris Bank of Chicago menggunakan singa sebagai simbol dan menggunakannya pada alat tulis, iklan, dan bahkan pada boneka binatang yang ditawarkan kepada penabung baru. Selanjutnya, determinant of service quality atau penentu kualitas pelayanan. Yang pertama ada keandalan, terus panah ke bawah, 2 respon, terus yang ketiga jaminan. Selanjutnya yang keempat empati. Dan yang terakhir adalah benda berwujud. Baiklah, selanjutnya service excellence atau pelayanan prima. Strategi konsep. Konsep strategi adalah perusahaan-perusahaan yang jasa terbesar teresepsi dengan pelanggan. Top management commitment. Komitmen manajemen puncak adalah manajemen perusahaan tidak hanya memandang kinerja keuangan setiap bulan, tetapi juga mengukur masing-masing bagian berdasarkan kualitas atau quality, pelayanan service, kebersihan cleanliness, dan nilai atau value. High standards. Standar tinggi adalah penyedia jasa terbaik akan mendapatkan standar kualitas jasa yang tinggi. Monitoring system atau mengawasi sistem adalah perusahaan terkemuka akan mengaudit kinerja jasanya, baik kinerja mereka sendiri maupun pesaingnya, secara teratur dengan cara mengumpulkan pengukuran suara pelanggan untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan seperti formulir, saran dan keluhan, pembelanjaan misterius, dan lain-lain. Komplain atau resolution, penyelesaian atau pemecahan. Setiap keluhan adalah karunia jika ditangani dengan baik. Sebuah perusahaan yang mendorong pelanggan yang kecewa untuk menyampaikan keluhan dan juga memberdayakan karyawan memperbaiki keadaan tersebut langsung di tempat, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan pelayanan. Cara efektif menyelesaikan keluhan. Pertama, hiring criteria and training for employees atau menyusun kriteria rekrutmen dan program pelatihan yang memperhitungkan peran perbaikan layanan karyawan. Yang kedua, develop guidelines for fairness, menyusun pedoman perbaikan layanan yang berfokus pada pencapaian keadilan dan kepuasan pelanggan. Ketiga, remove complaint barriers atau menghilangkan hambatan yang mempersulit pelanggan mengeluh. Keempat, analysis types and source of complaints, mempertahankan basis data produk dan pelanggan yang memungkinkan perusahaan tersebut menganalisa tipe dan sumber keluhan dan menyesuaikan kebaikan kebijakan. Terima kasih.